Sesuai dengan perjanjian kita minggu kemarin, kita akan melakukan bimbingan kelompok. Sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau di sini memimpin doa? Baik, kepada Anda dipersilakan. Sebelum memulai bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi salli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih ya Ananda sudah memimpin doanya. Semoga dengan berakhirnya doa tadi, semoga kegiatan kita lancar dari awal sampai akhir ya. Amin. Sebelumnya, apakah Ananda tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak. Jadi, Ibu akan memberi. Baik, baik, kita akan melakukan bimbingan kelompok. Jadi, apakah Ananda tahu apa itu bimbingan kelompok? Baik, kalau tidak tahu, Ibu akan memberi penjelasan apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok itu salah satu layanan yang ada dalam bimbingan kelompok, di mana dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Tujuannya untuk melatih kita berbicara di depan umum. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Apakah cukup paham dengan penjelasan yang Ibu sampaikan tadi? Cukup. Baik. Cara pelaksanaannya seperti yang kita lakukan saat sekarang ini, duduk melingkar. Tujuannya agar kita saling mendengar satu sama lain. Apakah Ananda paham? Paham. Baik. Bimbingan kelompok ini ada 5 azas. Yang pertama, azas kesukarelaan, kerahasiaan, keterbukaan, kehormatan, dan kekinian. Ibu akan memberi penjelasan dulu apa itu azas kesukarelaan. Jadi kesukarelaan itu Ananda tanpa paksaan mengungkapkan apa yang Ananda rasakan. Yang kedua, azas kerahasiaan. Kita bersama-sama menjaga kerahasiaan yang kita beri pendapat kepada saat bimbingan kelompok nanti. Soalnya kerahasiaan ini akan Ibu jaga 100% dan Ananda juga tidak boleh menyampaikan keluar. Selanjutnya keterbukaan, azas keterbukaan. Ananda harus terbuka menyampaikan pendapat Ananda ya, tanpa menutupi. Yang selanjutnya azas kehormatan. Yang azas kehormatan ini maksudnya norma-norma yang berlaku atau saling menghargai. Contohnya seperti ada teman mengungkapkan pendapatnya, yang teman lain tidak boleh ngomong, harus menghargai temannya gitu. Apakah Ananda paham dari penjelasan yang Ibu sampaikan? Paham. Baik, sepertinya kayaknya lesu nih Ananda Ibu ini. Apakah Ibu ada sebuah game? Apakah? Oh iya. Allah. Baiklah. Agar kita saling kenal. Ya, agar kita saling kenal, Ibu belum tahu siapa nama-nama Ananda. Bagaimana kita perkenalan diri terlebih dahulu? Baik, Bu. Dimulai dari siapa bagusnya? Dari Ibu aja. Dari Ibu. Jadi baiklah, perkenalkan, nama Ibu Sylvia Febrianti. Bisa Ananda panggil dengan Bu Sylvia ya. Ibu sudah bekerja di sini sudah 2 tahun. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baik, selanjutnya kepada Ananda. Baik, Ara. Terus, Perkenalkan, nama saya Siva, biasa dipanggil Siva. baik, Syifa. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nesa Anggini, biasa panggilan Nesa. baik, Nesa. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Asma. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Berkandung, biasa dipanggil Bu. selanjutnya. Saya Nadia Pagi. Bagus ya. Apakah sudah saling mengenal? Sudah Bu.
Sudah Bu. Sudah, baik. Gimana berakhirnya perkenalan tadi? Gimana kita melakukan game dulu? Soalnya kayaknya tegang nih suasananya, lesu. Gimana kita melakukan game terlebih dahulu? Baik Bu. Ibu ada sebuah game. Nanti ibu bilang tepuk 1, Ananda tepuk. Tapi kalau tidak ada kata angkanya yang ibu sebutkan, jangan ditepuk ya. Iya. Baik. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk. Jadi dia kayaknya Ara nih kurang konsentrasi. Gimana kita ulang lagi gamenya? Baik, tepuk 3, tepuk 5, tepuk. Udah mulai konsentrasi ya. Terima kasih ya Ananda. Baik, dengan berakhirnya game tadi, semoga kalian terhibur. Gimana Ananda? Kita lanjut tahap berikutnya ke tahap intinya. Sudah siap Bu. Baik. Apa pembahasan konflik yang sedang hangat-hangatnya saat sekarang ini? Apakah ada pendapat dari Ananda? Apa yang Anda tahu konflik permasalahan yang lagi hangat-hangatnya saat sekarang ini? Dimulai dari Aras terlebih dahulu. Cabul Bu. Boleh Bu. Terus, Pembunuhan Bu. terus. Pernikahan dini Bu. Mencah Bu. Bagus, dari topik-topik yang Ananda sebutkan tadi, yang mana yang bagus kita bahas pada saat sekarang ini? Pembunuhan bagus. Baik, kita akan membahas topik pembunuhan. Jadi apa yang Anda ketahui tentang pembunuhan itu? Siapa yang tahu apa yang Anda tahu? Baik, kepada Rahel. Baiklah Bu, yang mereka tahu tentang pembunuhan itu sesuatu yang telah direncanakan untuk menghilangkan nyawa seseorang, dan itu sudah direncanakan. Baik, ada pendapat yang lain? Pembunuhan itu mungkin bisa terjadi karena rasa ketidaksukaan terhadap seseorang tersebut. Bagus. Apakah ada pendapat yang lain? Pembunuhan itu ada dikarenakan balas dendam Bu, sakit hati. Bagus. Apakah ada yang lain? Saya sendiri melakukan Kepada mungkin pembunuhan itu karena ada kesempatan. oh iya. Selanjutnya kepada pendapat yang si Nada Nesa. Pembunuhan itu tindakan yang bisa menghilangkan nyawa seseorang, bisa dengan direncanakan ataupun tanpa sengaja Bu. Baik, bagus pendapat Ananda. Jadi pembunuhan itu seperti kayak depresi, kurang senang ke orang gitu kan. Bagaimana cara mengatasi pembunuhan tersebut? Apakah Ananda tahu bagaimana cara mengatasinya? Siapa nih yang terlebih dahulu? Ya udah, Rahel aja. Kalau menurut saya Bu, cara mengatasinya tentu dari diri sendiri Bu, karena pembunuhan itu terjadi mungkin karena ada keegoisan, karena ada rasa untuk membalas apa yang kita rasakan Bu. Seharusnya kita itu kalau misalnya kita punya agama dalam diri kita Bu, punya pendidikan, punya agama, punya nilai dan moral, pasti kita tidak akan melakukan itu Bu. Tentunya saja pembunuhan itu Bu, pembunuhan itu dosanya abadi Bu, bagi yang membunuh Bu. Baik. Apakah masih ada pendapat yang lain? Saya setuju dengan pendapat Anda Bu. Jadi, kan itu gimana cara mengatasinya? Solusinya gimana ya cara untuk menghindari hal tersebut? Ya, kita setelah tadi kita tuh harus dari diri kita dulu kan, misalnya jangan balas dendam gitu. Alas ya Bu, kita tuh lebih baik memaafkan lah ya. Jangan langsung main membunuh aja gitu walaupun ada sakit. Bagus ya. Apakah masih ada pendapat yang lain?
boleh nggak? Baiklah, Ibu akan menyimpulkannya. Jadi pembunuhan itu seperti kayak kurang senang ke orang, karena depresi, karena tidak tahu cara solusi dari permasalahan dia melakukan pembunuhan pada dirinya sendiri juga bisa kan, maupun ke orang lain gitu. Nekat jahat, seperti solusinya seperti mendekatkan iman kepada Allah, mencari solusinya seperti mungkin curhat ke orang, gimana cara misalnya kayak dendam ke orang, gimana cara mengatasinya, gimana cara solusinya supaya tidak pembunuhan ini terjadi gitu. Gimana Nanda, apakah sudah paham? Baiklah, sepertinya kayaknya masih kurang semangat nih. Gimana kita lakukan game lagi? Baik Bu. Baiklah, Ibu akan melakukan game. Ibu ada game, coba berdiri dulu. Kita berdiri ya. Baik, gimana otot-otot kakinya, tangannya sudah pegang? Coba kayak gini aja. Gini-gini aja ya, kayak senam-senam aja. Oke. Nah, gimana rasanya? Sudah relax Bu? Ayo udah duduk lagi ya. Terima kasih ya Nanda. Iya Bu. Dengan berakhirnya game tadi, berakhir pula bimbingan kelompok kita pada saat ini. Ibu mau kesan dan pesannya selama kita melakukan bimbingan kelompok ini. Sebelumnya dimulai dari A. Pesannya cara mendapat wawasan dari teman-teman semua, karena memang itu harus dihindari dan harus berpikir jernih lah ya Bu untuk melakukannya. Bagus, terima kasih ya Ara kesan dan pesannya. Selanjutnya kepada Syifa. Menurut Syifa, mungkin nggak ada cara yang lain selain membunuh, kan bisa dibicarakan dengan baik atau ada carilah solusinya, kenapa harus dibunuh gitu. Bagus ya, terima kasih ya Syifa kesan dan pesannya. Selanjutnya Ibu mau kesan dari Nesa. Menurut saya Bu, saya merasa senang Bu, karena bisa mendapatkan pemahaman baru apalagi tentang pembunuhan yang lagi marak-maraknya sekarang ini kan Bu, dan bisa bagaimana cara menghindari ataupun mengatasi hal tersebut Bu. Baik, terima kasih ya Nesa kesan dan pesannya. Selanjutnya kepada Afna. Meningkatkan pemahaman yang lebih luas tentang pembunuhan dulu supaya tidak terjadi pembunuhan. Baik, terima kasih ya Afna. Selanjutnya kepada Rahel. Bisa meningkatkan masyarakat Bu, dapat pengalaman baru, pengetahuan baru, dan mungkin ilmu yang saya dapat pada saat dunia kelompok ini Bu dapat saya sampaikan dan tersampaikan kepada orang lain. Baik, terima kasih ya Rahel kesan dan pesannya. Selanjutnya kepada Kak Milna. Kesan dan kesan saya itu sama dengan Nesa dan Rahel. Ya, terima kasih ya terima kasih Milna dan kesan dan pesannya. Terima kasih Anda semua kesan dan pesannya yang untuk pembahasan topik kita saat sekarang ini. Dengan berakhirnya pesan dan kesan tadi, apakah kita akan mengadakan pertemuan selanjutnya? Boleh Bu. Maksudnya kapan? Minggu Minggu depan. depan. Baik. Jam berapa? Jam 1 satu saja. Sama seperti sekarang aja Bu. Di ruangan ini ya. Boleh, Bu. Baik. Baik. Nanti Ibu kabarin lewat grup ya. Oke Bu. Baik. Dengan berakhirnya bimbingan kelompok kita ini, berakhirlah diskusi kita tentang permasalahan topik-topik yang kita bahas sekarang ini. Ibu mengakhiri, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulunya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Kepada Rahel, dipersilakan.
Baiklah, sebelum kita mengakhiri acara pada saat ini, angka baiknya kita berdoa. Hamdalah mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya Rahel dan terima kasih kepada teman-teman, kepada Ananda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.